Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, seorang pemuda di video berikut menceritakan bahwa ternyata Ustadz Juma pernah nangis gara-gara tidak mampu menjawab satu pertanyaan dari seorang pemuda ini. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa kisahnya? Mari langsung kita melihat videonya dan pastikan kalian like, subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Juma itu tahun 2020 Bang, waktu baru-barunya COVID dulu, itu pernah debat sama saya. Ternyata. Dia debat sama saya, dia nangis Bang di pojokan Bang, nangis dia di pojokan. Nah, nangis katanya. Waktu itu kami membahas surat Al-Ma'arij ayat yang ke-1 sampai ke-5. Ya. Surat Al-Ma'arij ayat yang ke-1 sampai ke-5. Dan pada waktu itu berapa? Surat ke-70 Bang, 70. 70. Kita kasih semangat dulu teman, biar dia mungkin mudah-mudahan abang ini bisa membantu Bang Juma ya, mudah-mudahan. Iya, gimana tuh? Karena udah trauma Bang, dia dari mulai situ sampai detik ini dia trauma kalau debat sama aku Bang. Nah, di dalam surat Al-Ma'arij ayat yang ke-1 sampai ke-5, abang ada Quran di situ, pegang Bang? Ada. Oke, mungkin bisa dibacakan Bang, biar ini. Sama bahasa Arabnya apa Indonesianya aja ini? Lebih enak kita bahasa Indonesianya aja langsung, biar karena kan penontonnya kan orang Indonesia Bang, bukan orang Arab. Siap. Dikit itu Bang, dikit Supaya aja. kita semua paham. Ayat 1 sampai 5 itu. 1 sampai 5 ya? Ya, silakan Bang. Ya. Seseorang, kita lihatin ke penonton sekaliannya. Oke, boleh. Kelihatan nggak? Ya. Nih ya. Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi. Oke. Ya. Bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Oke. Ya. Sampai 5 ya. Ya. Azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik. Ya. Tempat-tempat naik. Terus. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Oke. Kita lihat. Ya, ayat yang ke-5. Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. Ini sampai 5 ya? Stop di situ Bang. Nah, di ayat 4 tadi dikatakan apa Bang? Di ayat 4 dikatakan apa? Malaikat Jibril. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Maka bersabarlah, ayat kelimanya. Sabar ya, maka bersabarlah engkau Muhammad ya. Baik. Nah, jadi kalau kita baca Bang, kalau kita baca dari ayat 1 sampai ke 5, intinya begini Bang. Jadi ada orang yang menentang Muhammad supaya azab itu disegera datang. Mana azab itu mana? Ditantang begitu, orang-orang kafir itu menantang supaya diturunkan azab itu. Lalu disebutkan dalam ayat 4, para malaikat dan Jibril naik menghadap Allah dalam sehari, tapi kadarnya itu satu hari itu 50.000 tahun. Di ayat 5 dikatakan maka itu bersabarlah. Sudah? Ya, betul, sudah? Betul. Oke, sekarang kutanya sama abang. Umat muslim percaya bahwasanya pertama kali Muhammad bertemu dengan Jibril di Gua Hiro. Ya kan? Kemudian kemudian Jibril menghadap kepada Allah. Pertanyaannya begini Bang, di ayat ini kan disebutkan bahwasanya Jibril itu naik turun menghadap Allah itu dalam satu hari memang, tapi satu harinya itu kan 50.000 tahun, betul? Setara 50.000 tahun. Wow. Ya, setara dengan 50.000 tahun, makanya disuruh bersabar, ya kan? Luar biasa. Nah, ini yang bikin Juma termewek-mewek. Pertanyaannya begini, kalau malaikat itu naik menghadap Allah selama satu hari yang kadarnya 50.000 tahun bagi perhitungan umat manusia. Pertanyaannya Bang, berapa umur Muhammad waktu Jibril turun kedua kalinya ke bumi untuk menemui Muhammad yang kedua kalinya? Silakan Bang. Dijawab Bang, Juma aja mewek jawab ini Bang. Silakan Bang. Silakan kameranya dibalikin lagi Bang. Gua mewek dulu kalau gitu. Kalau kita mau ikutan mewek nih. Silakan Bang. Silakan Bang, gimana penjelasannya Bang? Bentar ya. Gimana ya? Masuknya dari mana dulu ya? Duh, bingung juga ini abang nampaknya nih Bang. Silakan.
Bentar bang. Kalau Jangan dipaksakan, Bang. Kalau pertanyaannya usia, jelas nggak akan masuk. Kalau pertanyaannya usia kan usia 40 ya, didatangi Jibril di Gua Hiro usia 40. Lalu meninggal umur 60. Lalu meninggal umur 60. Makanya kalau misalkan dia ayat 4 para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Nah, anggaplah pada usia 40 kan bertemu ya. Lalu kedua kalinya itu usia berapa kan? Harusnya Bang. Kehabisan usia kan? Secara logis. Gitu ya. Ya, secara logis kan katanya kan malaikat kan naiknya dalam sehari, tapi kan 50.000 tahun kadarnya. 50.000. Wow. Nah, bagaimana mungkin Bang? Berarti 50.000 disebutkan 40. bahwasanya umur Muhammad 60 ketika wafat, sedangkan Jibril sudah naik turun menghadap Allah. Sedangkan naik turun menghadap Allah itu memang sehari, bagi malaikat itu 1 hari. Tapi kan di dalam bumi umat manusia 50.000 tahun, Bang. Ayo. Iya, gimana, Bang? Nggak masuk kalau hitungan situ. Berarti gimana, Bang? Abang juga nampaknya sama dengan Juma ini, bernasib sama dengan Juma nih, Bang. Nggak. Nanti saya ada rujukan bahwa ruh secara bahasa atau etimologi dia diambil daripada bahasa Ibrani juga, roah, atau dia mengatakan sesuatu yang seperti angin gitu. Nah, Al-Quran, kitab umat Islam, menggunakan kata ruh itu sebanyak 21 kali. Salah satunya memang ayat ini. Jadi ruh pada ayat ini dia menggambarkan atau menyampaikan bahwa naik turunnya di bumi ke langit itu per harinya itu sebanyak 50.000 tahun. Nah, ini salah satu yang ya perlu kita bahas juga secara terminologi nantinya. Termasuk di ayat surat ke-19 Maryam ayat 16 sampai 40-an berbicara tentang malaikat Jibril yang menyerupai atau menyerupakan dirinya dalam bentuk manusia. Di situ juga ruh juga yang digunakan. Terus di Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di situ juga ruh juga. Di situ ayat yang ingin disampaikan daripada ruh itu adalah kedamaian gitu. Nah, ini yang agak bingung sendiri kalau misalkan saya ngejar logikanya host. Itu memang saya angkat tangan untuk saat ini, angkat tangan gitu kan. Nah, kira-kira saya mengejar makna gitu. Jadi makna ini di Al-Quran itu ada Ali Imran ayat 7. Jadi pokok-pokok Alkitab atau Al-Quran itu disebutnya ayat yang bersifat perintah larangan, hukum. Kebanyakan di kitab itu ayatnya itu mutasyabihat. Mutasyabihat itu perumpamaan gitu. Nah, lalu apa esensi yang ingin disampaikan dari ayat ini? Kalau ngejar ke pertanyaan itu, jelas saya sendiri mengikuti bahwa Muhammad itu ya seolah-olah bisa dikatakan tidak bisa berjumpa lagi dengan Muhammad pada perjumpaan yang kedua kalinya itu. Iya, harusnya begitu, Bang. Iya, harusnya begitu. Berarti begini, oke, ini menarik nih, Bang. Ini menarik nih. Abang agak sedikit pintar nih malah dari Juma nih kalau kayak gini. Artinya menurut Abang kata 50.000 tahun itu bukan literal, bukan berarti itu 50.000 tahun sungguhan. Perumpamaan. Nah, ini menarik ya ketika pertanyaan apakah 50.000 tahun ini literal atau dia maknawi. Nah, kalau buat saya pribadi, jadi saya punya konsep sedikit tentang persaksian kan di Islam itu kan ada syahadat ya. Nah, syahadat ini itu saya pribadi harus sampai kepada kesempurnaan persaksian. Apa? Misalnya yang pertama, persaksian berdasarkan literasi, artinya sandarannya Alkitab ya. Di Alkitab itu ternyata masih keimanan yang sifatnya dogma. Jadi masih keimanan yang sifatnya belum disaksikan secara mata zohir ataupun dia makna gitu loh. Jadi iman level ini adalah iman level anak-anak. Orang yang mengimani Alkitab, saya setuju itu keimanan. Cuman ketika ditanya, iman itu apa sih? Sesuatu yang diyakini, diucapkan, dan dilakukan. Nah, ini melihat ini dan melakukan ini kan nggak bisa kita. Jadi saya tuh kurangnya, saya tidak mau mengatakan kepada orang-orang ibaratnya
apa yang tidak disaksikan secara literal karena tubuh ini terbatas. Itu sih yang pertama. Oke, baik Bang. Nah, Cuman gini Bang, masalahnya begini. Saya belum pernah melihat ada begitu sebuah penafsiran ataupun sebuah pemahaman bahwa angka 50.000 tahun itu bukan betul-betul 50.000 tahun. Ini artinya Abang punya pandangan baru nih bahwa sebenarnya 50.000 tahun itu bukanlah 50.000 tahun sungguhan, tapi itu menunjukkan jangka waktu yang lama. Begitu maksud Abang ya? Saya setuju dengan yang disampaikan host bahwa sepertinya di ayat 4 yang tadi para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara 50.000 tahun. Jadi bukan literal, setuju yang disampaikan host itu. Jadi kita membuka kemungkinan yang sifatnya ini makna gitu. Oke, makna. Oke, baiklah, kita hargai teman-teman, kita hargai ya. Dia agak sedikit lebih baik dari Zuma ya teman-teman. Karena waktu itu Zuma itu mutar-mutar dia jawabnya. Dia bilang begini, jawabnya gini. Apa tuh? Dia bilang begini. Terbongkar Waktu lagi Jibril kebohongan Sumi. membawa Muhammad ke Sidratul Muntaha, ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj, itu memang 1 hari betulan dan dikembalikan dalam 1 hari juga. Dia bilang begitu sama saya. Terus saya bilang begini, Jul, itu sudah bertentangan dengan ayat Al-Quran loh. Kenapa? Karena disebutkan dalam ayat Al-Quran bahwasanya Jibril itu naik memang dalam 1 hari memang. Bagi Jibril itu 1 hari. Tapi kan bagi umat manusia itu kan sudah 50.000 tahun. Makanya di ayat kelima dikatakan, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Karena memang begitu lamanya. Bang, kena Bang. Aduh, sorry Bang. Abang kena Bang. Kena Bang. Aduh. Kena dia pembatasan pemirsa karena rokok. Aduh. Teman-teman yang mau masuk ya. Kalau nggak saya turunkan nanti saya kena teman-teman. Kena teman-teman ya, sorry teman-teman. Makanya kalau datang kemari menyetir, merokok itu langsung kena ini pembatasan sama TikTok, ya. Oke, kita kasih semangat dulu teman-teman orang-orang ya. Kita kasih semangat dulu. Ya, ini karena Zuma ini pernah mewek lawan saya membahas ini. Bang, abang kena pembatasan loh bang. Ya, ini udah dihapus rokoknya, mudah-mudahan sekarang enggak. Oh ya, oke. Silakan bang. Iya, kalau saya melihat secara maknawi, secara harfiah sih tidak masuk akal. Dan kita itu kan beragama itu kan dituntut banget untuk berakal sehat gitu loh kan. Kalau kita memahami secara dogma tidak masuk akal, itu buat saya pribadi keimanan yang belum sempurna gitu. Oke, baik bang. Syaratnya kita Islam itu ya, namanya Islam dalam artian kita pasrah ya, berserah diri lah. Ibaratnya saya nggak tahu tentang ini ya, saya pasrah atas ketidaktahuan saya, saya tidak paham tentang maksud di sini gitu kan. Jadi tetap buat saya pribadi harus rasional. Jangan sampai baik, bang. Beragama itu dogma. Baik, terima kasih bang. Aku sangat hargai sekali bang Dans, orangnya sangat logis ya. Satu tingkat menurut saya di atas Zuma ya. Jadi abang betul-betul mengakui bahwa kalau memang itu dipahami secara literal 50.000 tahun, maka secara otomatis bang, sampai hari ini sebenarnya Jibril belum balik bang. Betul nggak? Kan belum ada 50.000 tahun. Oke bang. Ini teman-teman sudah bawa banyak yang antri gantian, jadi kita kasih ke teman-teman guys yang lain ya bang ya, bang Dans. Oke, Bang, ada topik lain nggak kira-kira yang kita keluar dari topik yang abang tanyakan ini nih? Tadi enggak. Saya pertama kali lihat video abang itu yang diskusi tentang Muhammad sebagai nabi terakhir, ya kan? Terus di Islam itu ada ajaran juga atau ayat atau dalil yang menyampaikan bahwa Nabi Isa akan turun, kan? Iya. Itu itu udah ada ditonton sekarang 350.000 manusia yang udah nonton itu, Bang. Betul. Itu sangat menarik juga. Jadi saya lihat hostnya di sini sebuah sikap yang host tunjukkan itu tidak membabi buta, sebuah sikap yang hostnya sendiri sangat terbuka saya lihat, makanya saya berani masuk. Terbuka di sini artinya hostnya ini tidak hanya walaupun terkesan agak mendiskreditkan, kan ini kesan yang ditangkap, tapi itu pun akan menjadi sebuah sisi yang host ini miliki, yaitu kebijaksanaan yang memang tidak ditunjukkan dalam sebuah senario atau misalkan satu kali tampilan.
Nah, kenapa saya tertarik masuk ke sini? Justru itu saya lihat hostnya kooperatif lah ibaratnya kan, bisa diajak ngobrol, bisa diajak diskusi, pikirannya terbuka. Dan saya melihat orang yang seperti ini di luar agama Islam gitu bahasanya, itu jarang gitu, jarang. Makanya saya sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh host entah siapa namanya. Dan makanya saya suka berdiskusi atau misalkan sepertinya enak gitu untuk diajak diskusi. Itu dulu Oke, mungkin, Bang, dari Oke, saya. Bang, makasih Bang. Oke, Tanggapan. terima kasih Bang Dans. Mungkin itu kita bahas lain waktu Bang, karena tema kita ini adalah mengenang diskusi saya dengan Juma, di mana waktu itu Juma termewek-mewek di pojokan Bang. Jadi kita beri kesempatan kepada teman-teman Juma supaya mereka datang mungkin mengklarifikasi atau membantu Juma untuk menjawab pertanyaan yang saya tujukan kepada dia 4 tahun silam yang sampai detik ini belum terjawab Bang. Baik, salam Tuhan, video ini kita sudah simak apa yang diceritakan oleh seorang pemuda di video tadi. Dan kalau benar apa yang dia sampaikan bahwa Juma pernah menangis hanya gara-gara tidak mampu menjawab satu pertanyaan, ini cukup lucu sih. Ya, kalau tidak mampu menjawab satu pertanyaan itu ya mendingan mengaku kalah aja, jangan sampai nangis gitu loh. Dan kita lihat di media ya, hari-hari ini Juma sering aktif untuk membahas Alkitab. Dan ketika dia membahas Alkitab, seakan-akan dia adalah orang yang paham tentang Alkitab. Walaupun pada akhirnya ya di dalam pembahasannya kita boleh lihat bahwa Juma ini sebenarnya tidak mengerti Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, ternyata tentang kitabnya sendiri banyak hal yang dia tidak pahami gitu loh. Termasuk satu pertanyaan yang disampaikan oleh seorang pemuda tadi. Ya. Dia sampai nangis ya. Hanya gara-gara satu pertanyaan itu. Itu disampaikan oleh pemuda tadi. Nah, saudara orang Tuhan, semoga hal itu bisa menyadarkan Ustadz Juma dan membuat dia tidak membicarakan kitab agama orang lain, tidak membicarakan Alkitab yang jelas-jelas Alkitab bukan kitabnya dia. Ya, Alkitab tidak dipercaya dia sebagai firman Tuhan, gitulah. Dia kan seorang Muslim, jadi harusnya dia fokus dengan agamanya, fokus dengan kitabnya, gitulah. Jangan sampai kemudian dia tidak mengerti tentang Alkitab tapi dia bahas Alkitab. Dia tidak mengerti iman Kristen tetapi dia bahas Kristen, gitulah. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi semoga di kemudian hari Ustadz Juma tidak lagi membicarakan tentang Kristen, tidak lagi membahas tentang Alkitab, apalagi membahas tentang Yesus Kristus. Ya, semoga dia fokus dengan agamanya. Saya rasa itu lebih baik. Dan seperti yang sering saya bilang bahwa sebenarnya bukan hanya Juma. Ya, ada beberapa orang di luar sana suka bahas Alkitab, padahal mereka bukan Kristen dan pembahasan mereka tentang Alkitab pun selalu ngawur. Misalnya Ustadz Kainama, ya. Dan ada yang lainnya. Nah, saudara orang tua, harapan kita semoga orang-orang yang selama ini bahas Alkitab tetapi dia bukan Kristen, ya, di kemudian hari tidak lagi membahas Alkitab, mereka fokus dengan agama mereka dan mereka memberkati pendengarnya dengan menyampaikan isi kitab mereka yang mereka percaya sebagai firman Tuhan saat ini, bukan malah membahas Alkitab, ya. Dan itu harapan kita percaya bahwa di kemudian hari oleh pertolongan Tuhan, ya, orang-orang yang selama ini bicara Alkitab tidak lagi bicara Alkitab. Kita percaya bahwa mereka disadarkan oleh Allah Roh Kudus Tuhan, ya. Dan saudara orang Tuhan, di kesempatan ini juga saya mau sampaikan beberapa hal buat kita. Semoga hari-hari ini kita tetap semangat memuji muliakan Tuhan dan juga semangat menjalani semua hari-hari kita. Pastinya saya dan saudara senantiasa diperhadapkan dengan berbagai hal, entah itu sukacita, entah itu duka cita. Tapi apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita tetap mengharapkan Tuhan, mari kita tetap berserah kepada Tuhan, dan mari kita tetap percaya bahwa Tuhan ada beserta kita. Tuhan menyertai kita sebagaimana janjinya dalam firman Tuhan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, hal yang terpenting adalah bagaimana kita berserah kepada Tuhan, bagaimana kita mengandalkan Tuhan, dan bagaimana kita percaya akan kuasanya. Saudara, sudah banyak contoh dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana mereka bergelut di dalam persoalan-persoalan. Tetapi ketika mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam persoalan mereka, kemenangan menjadi milik mereka. Karena kenapa? Karena Tuhan menolong mereka, Tuhan menyertai mereka, dan Tuhan membuat mereka menang dalam segala persoalan mereka. Ya, saudara dalam Tuhan, salah satu contoh dalam Alkitab yaitu Esther dan bangsa Israel.
ketika di dalam Susan, ya, ketika mereka di media Persia, ya, mereka terancam, saudaraku dalam Tuhan. Lalu apa yang dilakukan oleh Esther? Dia menyuruh bangsa Israel berpuasa 3 hari 3 malam. Dan tidak hanya bangsa Israel, ya, Esther juga beserta dayang-dayangnya, ya, melakukan hal yang sama. Mereka berpuasa, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, mereka berserah kepada Tuhan. Ya, mungkin mereka berdoa, Tuhan, kami tidak mampu, ya, menghadapi persoalan ini, terlalu berat bagi kami. Tetapi kami percaya bahwa Engkau mampu menolong kami dalam keadaan ini. Sehingga mereka berpuasa 3 hari 3 malam lamanya, tertulis dalam kitab Esther. Dan apa yang terjadi dalam Tuhan? Tuhan dengan caranya yang ajaib menolong Esther dan bangsa Israel yang ada di media Persia waktu itu. Ya. Mereka ditolong oleh Tuhan, mereka dilindungi oleh Tuhan, ya, mereka dibebaskan oleh Tuhan dari persoalan mereka, sehingga mereka tidak kunjung terancam dalam Tuhan. Ya, Tuhan memberikan mereka kemerdekaan dengan caranya Tuhan yang ajaib. Sama halnya dengan kita. Ya, kalau hari-hari ini kita tetap berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan, dan juga taat akan firman Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan menyertai kita, dan janji Tuhan pastinya tergenapi dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita hingga selama-lamanya. Saudara dalam Tuhan, ya, sekali lagi, mari kita menjadikan diri kita sebagai orang yang senantiasa berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan juga beriman kepada Tuhan, serta mentaati segala firman Tuhan. Kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan membuat kita bersuka cita. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus melimpahkan anugerahnya bagi kita dan memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.